Welcome to Artokers. Kalau ngebahas kasus yang happy ending, kayaknya semua pada seneng. Ntar di kolom komentar pada bilang, syukurlah, amin. Tapi yang berjiwa detektif pada nge-DM, minta kasus-kasus yang belum terpecahkan. Minta kasus yang sangat misterius, kesannya pengen ngalahin detektif Conan. Berasa jadi FBI. Tapi saya juga begitu. Karena terkadang seru aja ya bisa diskusi ngomongin kasus yang aneh, yang polisi aja enggak sanggup untuk nemuin pelaku kejahatannya. Jiwa-jiwa detektif kita itu kayak berasa mengganas gitu di sanubari. Apalagi kalau nemu jawaban kasus, berasa nemu password wifi tetangga. Puas pokoknya. Seperti kasus yang mau saya bahas kali ini. Ada seorang pria, ayah dari seorang putri juga, yang awalnya pergi dari rumah bilangnya mau main ke apartemen temennya, malah bernasib tragis. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini ya dengan mencet tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video terbaru tentang misteri, horor, kriminal, dan juga konspirasi, kamu jadi orang pertama yang tahu. Lahir pada 7 September 1997, Tanner Ward cukup muda dan juga tampan. Saat usianya belum genap 18 di tahun 2015, dia membuat hamil seorang wanita yang bernama Megan. Tapi, dia dan keluarganya tanggung jawab sampai bayinya lahir di tahun 2016 dan diberi nama Sophia. Setelah bayinya lahir, baru deh dia tunangan sama Megan. Dan hidup mereka katanya cukup bahagia bersama di rumah orang tuanya si Tanner Ward. Sebagai seorang ayah di usia muda, dikatakan Tanner sangat bertanggung jawab. Hampir setiap hari dia nemenin putri kecilnya jalan keliling komplek, bercanda seharian di rumah karena memang Tanner belum bekerja. Trenton merupakan kota kecil yang berada di provinsi Missouri, Amerika. Kalau saya ngelihatnya malah kayak pedesaan, karena masih cukup banyak ladang kosong, persawahan, dan juga perkebunan di sekitarnya, tapi dengan kehidupan yang lebih modern. Penduduk kota Trenton mengatakan bahwa kota mereka sangat damai dan juga tentram. Saking kecilnya kota itu, mereka saling kenal antar penduduk di sana. Kalau ketemu di jalan saling sapa dan senyum. Jadi kalau misalnya ada orang asing yang datang ke sana, mereka langsung tahu. Pendatangnya sedikit karena kota ini bukan tujuan utama masyarakat modern, bukan kota yang ada objek wisatanya ataupun kota industri buat bekerja. Jadi hampir dibilang tidak ada yang mau pindah kecuali punya keluarga sebelumnya di sana. Kembali lagi ke Tanner Ward, saking cintanya kepada sang tunangan dan putrinya, mereka berniat menikah pada September 2017, sekaligus perayaan ulang tahun Tanner yang ke-20. Ayah dan ibu Tanner, Curtis dan juga Lisa Ward, menggambarkan bahwa Tanner ini sangat menyayangi tunangan dan putrinya. Tanner seorang yang sangat ceria, selalu menghidupkan suasana di rumah, walaupun keluarga mereka sederhana tapi cukup bahagia. Kakaknya Tanner yang bernama Kelsey juga sangat akrab dengan tunangan Tanner, si Megan. Mereka suka berkebun dan memasak hasil kebun mereka. Sebuah keluarga yang bisa dikatakan sangat sempurna. Tibalah pada Rabu sore 7 Juni 2017, Tanner baru selesai mandiin putri kecilnya yang bernama Sophia, sementara tunangan, ibu dan kakaknya si Kelsey sedang masak untuk makan malam mereka. Sekitar jam 5 sore, Tanner pamit ke tunangan dan juga ke ibunya. Bilangnya gini, aku mau keluar sebentar ya. Ibu dan kakaknya sempet nanya, emangnya mau kemana? Bentar lagi ayah pulang, kita mau makan malam spesial. Lalu kata Tanner, aku mau ke rumah teman bentar, paling 1 jam aja. Sebelum jam 7 malam aku udah balik, makan malam bareng ayah. Ibunya lalu nanya lagi, mau ke rumah siapa? Temen yang mana? Lalu dijawab sama Tanner, ke tempat si Jeremiah. Ini di komplek apartemen Red Park. Nah, komplek apartemen itu jaraknya sekitar 1,5 kilometer lah dari rumah mereka. Sebenarnya ibu dan kakaknya Tanner ini kenal hampir semua teman Tanner, karena dulu teman-teman sekolah si Tanner juga sering main lah ke rumah. Walaupun bingung, mereka akhirnya membiarkan Tanner keluar sebentar sebelum makan malam. Janjinya kan udah pulang, diiyain aja. Walaupun kayaknya mereka nggak kenal Jeremiah ini siapa. Dan hal ini agak aneh karena Tanner terbilang jarang keluar rumah sendirian sejak putrinya lahir. Jadi udah setahun itu dia nggak pernah keluar sendirian, keluar rumah ya, kecuali jalan sama ayahnya atau bareng tunangan dan juga putrinya.
Pas malamnya sampai jam 7 si Tanner enggak pulang juga. Ternyata dia nggak bawa HP, jadi nggak bisa dihubungin. Sampai tengah malam belum pulang. Akhirnya mereka mikir mungkin si Tanner ini nginep kali ya di rumah temennya, si Jeremiah itu. Besok paginya 8 Juni 2017, sang kakak Kelsey pergi nyari si Tanner. Dia datengin apartemen Red Park, nanya-nanya sama satpam, akhirnya dapatlah kamar di lantai 2 yang katanya adalah kamar Jeremiah. Pertama si Kelsey ini ngetok-ngetok ini apartemen itu, tapi nggak ada jawaban. Pas didorong dikit ternyata nggak dikunci pintunya. Dia coba manggil-manggil, nggak ada jawaban juga. Karena dia mikirnya mungkin masih pada tidur atau mabuk, akhirnya si Kelsey ini coba masuk ke dalam apartemen itu. Tapi pemandangan yang dia lihat lumayan mengagetkan. Apartemen itu berantakan banget. Sofa dan meja kelihatan jungkir balik seperti habis kena gempa bumi. Beberapa lemari hias dengan kaca yang udah pada pecah-pecah. Waktu Kelsey masuk, ternyata pintu belakang apartemen terbuka lebar dan ada satu lubang besar di tembok tembus keluar. Jadi seakan-akan tembok itu habis dibom sampai nembus. Tapi kalau memang gitu, kemana arah bomnya? Kenapa tetangga tidak pada sadar akan hal ini? Dan yang paling pasti, tidak ada siapapun dalam apartemen itu. Kosong, nggak ada orangnya. Tidak ada Jeremiah maupun si Tanner. Dari berantakannya apartemen Jeremiah itu, Kelsey kemudian kaget karena melihat sebuah topi baseball milik Tanner ada tergeletak di lantai dalam kondisi yang sedikit berdebu. Kelsey ingat karena dia yang beliin itu topi buat Tanner saat ulang tahun si Tanner tahun 2016 lalu. Namun anehnya adalah Kelsey masih ingat bahwa saat pergi kemarin dari rumah, si Tanner ini pakai topi lain yang berwarna biru, jadi bukan topi baseball itu. Akhirnya Kelsey pun membawa topi tersebut ke kantor polisi pusat Trenton. Kepala polisi Thomas Wright pun langsung menangani kasus ini dan melakukan pencarian. Seminggu setelah Tanner hilang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bahkan berulang kali polisi mendatangi apartemen Jeremiah. Sepertinya si Jeremiah ini tidak pernah kembali lagi ke apartemennya itu. Sampai akhirnya keluarga dan pihak kepolisian mengeluarkan selebaran tentang orang hilang. Dijelaskan ciri Tanner Ward ini bermata coklat, tingginya 188 cm, beratnya 75 kg, dan terakhir pergi dari rumah pakai kaos abu-abu merek American Eagle dengan logo AE di bagian depannya, serta jeans hitam dan topi biru logonya KC, Kansas City. 2 minggu semenjak hilangnya Tanner, 22 Juni 2017, dalam perjalanan pulang dari supermarket, si Kelsey, sang kakak, melihat ada seorang pemuda turun dari sebuah truk. Yang bikin Kelsey kaget adalah pemuda tersebut memakai kaos logo AE dan juga topi biru KC miliknya si Tanner. Kelsey katanya langsung berlari mengejar pemuda itu, mengatakan, "Kamu Jeremiah ya?" Pemuda itu bilang, "Iya, saya Jeremiah." Kelsey nanya, "Di mana Tanner?" Jeremiah bilang, "Nggak tahu." Dan Kelsey kemudian mengajak Jeremiah ke kantor polisi. Ternyata Jeremiah nggak takut. Dia bilang, "Ayo kita ke kantor polisi." Saat di kantor polisi, Jeremiah cerita ke polisi bahwa Tanner memang datang ke apartemennya tanggal 7 Juni itu, tapi langsung pulang jam 6 sore, hanya 1 jam di sana. Jadi Jeremiah nggak tahu Tanner ada di mana dan apa yang terjadi setelah itu. Sementara kaos dan topi ini katanya dikasih sama Tanner buat Jeremiah. Lalu Tanner katanya pulang, minjem kaos Jeremiah yang lainnya. Walaupun agak mencurigakan ya, buat apa tukeran kaos pada saat mau pulang? Kayaknya ribet banget. Sementara itu, polisi dan Kelsey mencurigai ada 4 noda kekuningan berbentuk lingkaran kecil di kaosnya Tanner yang dipakai sama Jeremiah. Mereka curiga itu bekas darah, tapi menurut pengakuan Jeremiah itu bekas tersulut rokok. Begitu dicek sama pihak kepolisian, memang benar itu adalah bekas api rokok. Karena Kelsey dan polisi masih terus curiga, maka dilakukan tes kebohongan dan tes suara. Jadi ada semacam alat yang digunakan kepolisian guna mendeteksi getaran suara, apa dia bohong dan suaranya grogi serta semacamnya. Ternyata suara si Jeremiah ini dianggap grogi dan dia dinyatakan gagal tes suara. Sampai akhirnya polisi pun mendatangi rumah orang tua Jeremiah di Edinburgh yang berjarak 16 km dari Trenton. Saat rumah orang tua Jeremiah
Jeremiah dicek, mereka memeriksa kebun belakang rumah. Ada sebuah pohon dan di bawahnya ada bekas tanah yang habis digali. Polisi membongkar galian itu, ditemukan banyak tulang belulang di sana. Namun setelah diperiksa ternyata itu hanyalah tulang belulang kucing dan juga anjing. Tidak ada tanda-tanda Tanner di sana, baik hidup maupun mati. Untuk apartemen yang berantakan, Jeremiah bilang dia bertengkar dengan beberapa temannya pagi itu, dan lubang di tembok hanya bekas kerjaan temannya yang punya bom molotov. Walaupun sebenarnya semua terkesan bohong dan aneh, tapi polisi tetap mentok untuk membuktikan keterkaitan hilangnya Tanner dengan si Jeremiah. Bahkan sampai 6 bulan lamanya Tanner menghilang. Sambil terus memata-matai Jeremiah, tidak ada hal lain yang mencurigakan yang menunjukkan bahwa Jeremiah mungkin membunuh atau menyembunyikan Tanner. Jadi Tanner benar-benar hilang begitu aja sepulang dari apartemennya Jeremiah malam itu. Hari demi hari dilalui keluarga Ward dengan tidak henti-hentinya mencari Tanner, sang putra yang manis dan tampan, sang ayah muda yang menyayangi putrinya, sang pria yang harusnya menikahi tunangannya. Sosok yang menjadi cahaya bagi keluarga Ward itu hilang bagai ditelan bumi selama 6 bulan. Hingga sampai pada Senin 4 Desember 2017 saat mulai masuk musim hujan, 2 orang anak SMA sekitar jam 2 siang sepulang sekolah jalan kaki di daerah yang biasa dipakai buat motong jalan. Jadi bukan jalan umum yang ramai kendaraan lalu lalang, tapi jalan yang cukup berumput dan banyak ditumbuhi ilalang serta pohon. 2 anak SMA ini kebetulan adalah adik kelas si Tanner waktu SMP. Nah, mereka jalan berdua dan tiba-tiba kaget saat melihat ke atas, ke sebuah pohon di mana terdapat sesosok tubuh sudah membusuk dan menghitam, tergantung di salah satu dahannya dengan tali terikat di leher. Yang lebih mengenaskan lagi adalah tubuh busuk tersebut tanpa kaki. Jadi hanya dari kepala sampai paha aja sejajar dengan alat kelamin. Saat itu, kedua anak SMA tersebut langsung mengadu kepada penduduk terdekat yang kemudian melaporkan ke kepolisian Trenton. Kepala polisi Thomas Wright langsung menghubungi Curtis dan Lisa Ward, ayah dan ibu Tanner. Walaupun saat itu mereka belum tahu ya itu tubuh siapa karena kondisinya cukup busuk dan hitam, sulit dikenali. Tapi feeling polisi Thomas itu adalah tubuh si Tanner. Di bawah pohon terdapat juga celana jeans yang berwarna hitam, sepatu dan kaos kaki yang setelah dilihat cukup membuat Lisa Ward, ibunya Tanner, histeris. Dia mengenali barang-barang itu. Jadi tubuh hitam membusuk itu hanya menggunakan kaos dan juga celana dalam. Setelah dibawa ke rumah sakit dan diotopsi, tes DNA, tulang dan gigi, dinyatakanlah bahwa itu adalah benar mayat dari Tanner Ward yang telah menghilang selama 6 bulan. Namun yang lebih anehnya lagi, setelah polisi melakukan pemeriksaan, mereka mengumumkan kematian Tanner Ward adalah karena bunuh diri. Tapi tentu aja pihak keluarga enggak menerima keputusan ini. Tanner itu mau nikah, sudah 80% persiapan pernikahannya. Tanner sangat semangat tentang resepsinya dan sedang membangun rumah barunya di Trenton buat dia, anak, dan juga istrinya. Masa dia bunuh diri? Lagi pula bagaimana dengan kakinya yang hilang? Emang bisa manjat pohon tanpa kaki? Masa 6 bulan di atas pohon enggak pernah ada yang ngelihat? Apalagi jarak ditemukannya Tanner cuma 3 gang aja dari rumahnya. Sabar, saya tahu kalian nonton videonya sambil ngeliatin durasi waktu. Bener banget, saya akan lanjut di part 2 tentang fakta dan temuan aneh dalam kasus ini. Banyak hal janggal yang didapat oleh pihak keluarga dan penduduk seputar hilangnya dan juga kematian Tanner Ward ini. Bahkan kita akan mundur lagi ke apartemennya Jeremiah. Dan yang pasti kita akan beberkan teori-teori yang muncul berdasarkan kecurigaan pihak keluarga maupun kecurigaan para netizen yang berjiwa detektif. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like dan juga tombol share-nya. Komen juga kritik dan saran beserta ide-ide untuk video selanjutnya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe. Dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya nanti saya upload part 2-nya, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Tetap berbuat baik, terima kasih.